Chimeng Hong akhirnya menunjukkan identitas aslinya sebagai binatang waktu, salah satu ras paling menakutkan dengan kemampuan luar biasa dalam mengendalikan hukum waktu. Dalam kondisi terdesak, roh primordialnya muncul dalam wujud binatang darah berkepala naga banjir, bertubuh singa, dan dipenuhi taji tulang merah. Pada saat yang sama, Chimeng Hong mulai mengaktifkan metode leluhur binatang waktu yang paling mengerikan. Lilin-lilin darah muncul di sekeliling roh primordialnya, menyala dengan cahaya merah, sementara asapnya berputar menuju langit. Teknik ini bukan sekadar teknik rahasia biasa, melainkan pemahaman tingkat tinggi terhadap hukum Dao waktu, yang mampu membakar waktu itu sendiri untuk memanggil kekuatan penghancur segala makhluk. Para ahli yang menyaksikan kejadian tersebut langsung terkejut, karena Chimeng Hong telah berhasil mengembangkan metode leluhur, yang bahkan sulit dipahami sebelum seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu. Shi Hao juga merasakan ancaman besar dari teknik tersebut. Namun, tepat ketika Chimeng Hong hendak menyelesaikan persiapannya, darah makhluk tertinggi yang selama ini dipelihara, Shi Hao tiba-tiba bereaksi. Teknik ketiga makhluk tertinggi akhirnya bangkit. Selama ini, Shi Hao sengaja memeliharanya di dalam darah, berharap teknik tersebut dapat berkembang menjadi sesuatu yang berbeda. Kini, tekanan besar dari Chimeng Hong justru memicu kebangkitannya lebih awal. Darah Shi Hao mendidih, pola-pola tulang yang tersembunyi mulai menjadi semakin jelas, dan kekuatan aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Kekuatan serta kecepatannya meningkat berkali-kali lipat, membuat Shi Hao seolah berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Tanpa memberikan kesempatan kepada Chimeng Hong untuk menyelesaikan metode leluhurnya, Shi Hao langsung melancarkan serangan. Satu pukulan meledak dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Pancaran tinjunya menerangi dunia gelap seperti kilatan petir yang membelah kosmos. Seluruh pertahanan Chimeng Hong ditembus dalam sekejap. Tubuh binatang waktu tersebut terpental dengan lubang besar menembus dadanya. Darah menyembur ke langit dan tulang putih berhamburan. Semua orang tercengang. Chimeng Hong baru saja berada di ambang menampilkan kekuatan terbesarnya. Tetapi sebelum metode leluhur binatang waktu mencapai kesempurnaan, Shi Hao telah menghancurkannya dengan satu pukulan. Chimeng Hong tidak mampu menerima kekalahan tersebut. Dengan tubuh yang hampir hancur, ia kembali mengaktifkan lilin waktu dan berusaha melepaskan kekuatan hukum Dao waktu terkuatnya. Namun, Shi Hao kembali mengerahkan teknik ketiga makhluk tertinggi. Serangannya kali ini jauh lebih mengerikan. Setengah tubuh Chimeng Hong langsung hancur, bahkan bagian di antara alisnya ditembus oleh serangan Shi Hao. Jika bukan karena roh primordial binatang, waktu menyelamatkan diri pada saat kritis, Chimeng Hong mungkin telah mati di tempat. Lilin-lilin waktu yang menjadi andalannya juga dihancurkan oleh kekuatan Shi Hao. Api padam, asap spiral tercerai-berai, dan metode leluhur yang seharusnya menjadi kartu truf terbesar Chimeng Hong berakhir tanpa sempat menunjukkan kekuatan penuhnya. Roh primordial Chimeng Hong akhirnya melarikan diri dengan membawa luka parah dan penghinaan. Shi Hao sempat mengejar, tetapi para ahli yang melindungi pohon teh pemahaman Dao segera turun tangan. Mereka tidak mungkin membiarkan seorang jenius klan kaisar terbunuh di tempat tersebut karena konsekuensinya akan sangat besar. Shi Hao akhirnya menghentikan pengejarannya, tetapi kemenangan itu sudah cukup untuk membuat pihak lawan kehilangan muka. Seorang jenius klan kaisar datang dengan keyakinan untuk mengalahkan Huang dan bahkan membawa metode leluhur binatang waktu yang mampu membakar waktu. Namun, sebelum teknik tersebut sempat mencapai kekuatan penuhnya, Chimeng Hong justru dihancurkan oleh Shi Hao dan hanya dapat melarikan diri setelah mendapatkan bantuan. Setelah pertempuran berakhir, tubuh asli Chimeng Hong yang berbentuk binatang waktu terlihat jelas. Tubuhnya berwarna merah tua, berukuran sekitar 1 zang, dengan tubuh yang dipenuhi taji tulang dan kilau logam dingin. Shi Hao kemudian mendekati tubuh tersebut dan mengambil salah satu kakinya yang masih utuh sebagai rampasan perang. Tindakan berikutnya membuat seluruh tempat terdiam. Shi Hao menyalakan api Dao dan mulai memanggang kaki binatang waktu tersebut. Bagi pihak lawan, tindakan itu merupakan penghinaan luar biasa terhadap klan kaisar. Namun bagi Shi Hao, ini adalah bentuk pembalasan terhadap makhluk asing yang selama bertahun-tahun memangsa umat manusia. Jika manusia pernah diperlakukan sebagai mangsa oleh makhluk asing,
maka Shi Hao tidak keberatan memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Kemenangan atas Chi Meng Hong akhirnya berubah menjadi penghinaan besar bagi pihak lawan. Shi Hao bahkan mengalihkan perhatiannya kepada daun teh pemahaman Dao yang berada di tangan klan raja dan mengambilnya tanpa sedikit pun keraguan. Para ahli klan raja tidak mampu berbuat banyak. Pertarungan ini menjadi bukti bahwa kekuatan Shi Hao telah mencapai tingkat yang semakin mengerikan. Bahkan, seorang jenius klan kaisar yang menguasai metode leluhur untuk membakar waktu tetap tidak mampu bertahan di hadapan kebangkitan teknik ketiga makhluk tertinggi Shi Hao. Wajah para kultivator klan raja langsung berubah muram. Mereka sangat marah karena Shi Hao merampas daun teh pemahaman Dao secara terang-terangan, tetapi tidak seorang pun berani melawannya. Ketika mereka mencoba meminta bantuan dari pihak lain, tidak ada yang bersedia ikut campur. Shi Hao kemudian menegaskan bahwa mereka dan pelayan Chi Meng Hong telah mengganggu prosesnya mendapatkan daun teh, sehingga sekarang saatnya membayar kembali. Pada akhirnya, salah satu kultivator klan raja terpaksa menyerahkan satu daun teh pemahaman Dao. Shi Hao menerimanya dengan santai, bahkan mengucapkan terima kasih, membuat wajah mereka semakin gelap karena merasa dipermainkan. Sementara itu, Shi Hao tetap duduk santai sambil memanggang kaki binatang waktu. Gerakannya sangat terampil ketika membalik daging dan menambahkan bumbu, seolah-olah ia sudah sering melakukan hal semacam ini. Aroma daging yang kaya mulai memenuhi tempat tersebut. Yang lebih mengejutkan, daging binatang waktu mengandung fragmen waktu dan kekuatan hukum Dao yang sangat murni. Setelah menggigitnya, Shi Hao langsung merasakan manfaat luar biasa. Daging tersebut tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung energi yang dapat membantu meningkatkan kultivasinya dan memperdalam pemahamannya terhadap kemampuan surgawi reinkarnasi. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa tercengang. Sejak zaman dahulu, binatang waktu merupakan klan yang sangat menakutkan dan berada di bawah perlindungan Raja Merah. Bahkan klan kaisar jarang diperlakukan sebagai mangsa. Namun, Shi Hao justru memanggang dan memakan kaki Chi Meng Hong di depan semua orang. Para tetua di bawah pohon teh pemahaman Dao hanya menyaksikan dengan dingin tanpa menghentikannya. Shi Hao sendiri tidak peduli dengan ancaman yang mungkin muncul di kemudian hari. Ia terus menikmati daging tersebut hingga seluruh kaki binatang waktu habis. Setelah selesai makan, Shi Hao mengambil tubuh Chi Meng Hong dan menemukan 5 wadah batu giok. Di dalamnya terdapat 5 daun teh pemahaman Dao yang sebelumnya disimpan Chi Meng Hong. Shi Hao sangat puas dengan hasil rampasan tersebut. Ia kemudian mengumpulkan air salju dari puncak gunung yang membeku dan menyeduh ke-5 daun itu sekaligus. Tindakan tersebut membuat banyak orang merasa sakit hati karena daun teh pemahaman Dao merupakan harta yang sangat langka. Namun Shi Hao sama sekali tidak peduli dan langsung meminum seluruh teh dalam satu tegukan. Setelah meminum teh tersebut, tubuh Shi Hao dipenuhi cahaya Dao yang menyilaukan. Simbol-simbol misterius berkilauan di sekelilingnya, sementara aura Dao yang kuat terus menyebar. Shi Hao menutup matanya dan mulai memahami hukum langit dan bumi. Tidak lama kemudian, seluruh tubuhnya bergetar dan sebuah terobosan besar terjadi. Shi Hao berhasil menembus tahap akhir alam pemutusan diri. Sebelumnya, Shi Hao memang sudah berada di ambang terobosan. Namun, dengan bantuan 5 daun teh pemahaman Dao sekaligus, ia berhasil memperoleh pencerahan dan melewati batas tersebut dalam satu langkah. Setelah menerobos, kekuatan tubuhnya meningkat pesat, pemahamannya terhadap Dao menjadi semakin dalam, dan keyakinannya semakin kuat. Para kultivator di sekitarnya hanya bisa terdiam. Shi Hao baru saja memakan kaki binatang waktu, meminum 5 daun teh pemahaman Dao sekaligus, lalu langsung mengalami terobosan besar. Kecepatan kultivasi seperti ini membuat banyak orang merasa iri sekaligus takut. Pada usia yang begitu muda, Shi Hao sudah mencapai tahap akhir alam pemutusan diri dan semakin dekat dengan alam pelepasan diri. Setelah merasakan kekuatan barunya, Shi Hao perlahan membuka mata dan mengamati seluruh makhluk yang berada di sekelilingnya. Tatapannya membuat banyak orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Shi Hao, tetapi melihat caranya mengamati semua orang, sebuah pikiran mengerikan mulai muncul di benak mereka.
Mata Shi Hao bersinar tajam saat mengamati semua orang di sekitarnya, seperti serigala lapar yang baru menemukan mangsa. Klan raja yang baru saja memperoleh daun teh pemahaman Dao ketiga langsung merasa gelisah. Shi Hao meminta mereka menyerahkan daun tersebut untuk melunasi utang, dan meskipun sangat enggan, mereka akhirnya menyerah. Dibandingkan kehilangan nyawa seperti Chi Meng Hong, kehilangan 3 daun masih dapat mereka terima. Setelah itu, Shi Hao mulai merebut daun teh pemahaman Dao dari altar menggunakan berbagai teknik. Ia menggunakan teknik Kunpeng, teknik Dewa Willow, reinkarnasi, cahaya bencana surga, hingga seni surgawi 6 jalan reinkarnasi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, Shi Hao berhasil mengumpulkan puluhan daun, jauh melebihi hasil yang diperoleh seluruh klan raja. Setelah merasa cukup, ia mengalihkan perhatian kepada 3 klan raja yang sejak awal menyimpan niat membunuh terhadapnya. Ketika salah satu ahli klan raja mencoba mengancamnya, Shi Hao langsung menyerang. Tinju petir meledak membawa ratusan ribu kilatan petir, menghancurkan pertahanan lawannya, dan melenyapkan tubuh serta jiwanya hanya dengan 1 pukulan. Seluruh tempat langsung sunyi. Kekuatan Shi Hao membuat para klan raja kehilangan keberanian, hingga akhirnya mereka menyerahkan 9 daun teh pemahaman Dao untuk menyelesaikan masalah. Namun, masih ada yang mencoba menghasut klan raja lainnya untuk menyerang bersama. Shi Hao segera menyadarinya dan langsung menghancurkan orang tersebut dengan 1 serangan. Melihat kekejamannya, banyak klan raja akhirnya menyerah dan memilih memberikan daun teh demi menyelamatkan hidup. Dalam kekacauan berikutnya, Shi Hao berhasil memperoleh lebih dari 120 daun teh pemahaman Dao sebelum para tetua turun tangan dan menghentikan pertarungan. Setelah semuanya berakhir, Shi Hao masih dengan santainya menikmati daging binatang waktu yang telah dipanggangnya. Ia bahkan menawarkan daging tersebut kepada yang lain, tetapi tidak ada yang berani menerimanya karena takut menyinggung garis keturunan Raja Merah. Dengan begitu banyak daun teh pemahaman Dao di tangannya, Shi Hao mulai bersiap untuk melakukan terobosan berikutnya. Targetnya adalah alam pelepasan diri. Setelah mencapai alam tersebut, Shi Hao bahkan berencana menantang makhluk tertinggi dan mencoba membunuh 1 atau 2 dari mereka. Shi Hao sebenarnya hanya memiliki angan-angan untuk menerobos ke alam pelepasan diri, karena tidak ada yang tahu kapan para Raja Abadi akan kembali. Terlebih lagi, setelah kekacauan yang ditimbulkannya, sikap para makhluk abadi dari pihak ini mungkin berubah. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, para tetua sebenarnya beberapa kali ingin menghentikan Shi Hao, tetapi mereka selalu menahan diri karena telah mendengar informasi rahasia bahwa para Raja Abadi mungkin tidak berniat membunuh Huang. Sebaliknya, mereka justru ingin memeliharanya untuk tujuan tertentu. Ada kemungkinan Huang dijadikan umpan untuk memancing keberadaan yang jauh lebih mengerikan. Karena itulah, para tetua memilih mengamati perkembangannya tanpa ikut campur. Upacara minum teh pemahaman Dao akhirnya berakhir dalam kekacauan akibat tindakan Shi Hao. Setelah turun gunung, para klan raja masih dipenuhi kemarahan karena Shi Hao berhasil membawa lebih dari 120 daun teh pemahaman Dao. Namun, di kaki gunung, Shi Hao menemukan seorang wanita tua bersama beberapa anak manusia yang ketakutan karena dikelilingi niat membunuh para kultivator dari berbagai klan. Shi Hao segera melindungi mereka. Hanya dengan 1 teriakan, seluruh kultivator di sekitar langsung mundur dan tidak berani mendekat. Shi Hao kemudian bertemu Mo Xian dan memintanya membawa wanita tua serta anak-anak tersebut bersamanya. Mo Xian menyetujuinya. Sebelum berpisah, Shi Hao bahkan memberikan 10 daun teh pemahaman Dao kepada Mo Xian. Setelah itu, ia bertanya mengenai tempat yang cocok untuk berkultivasi dan memahami Dao. Mo Xian kemudian memberitahunya tentang sebuah tempat bernama Ocean Fall, sekaligus memperingatkan bahwa tempat tersebut sangat berbahaya dan bahkan para Raja Abadi mungkin tidak mampu menyelamatkan siapapun yang terlalu jauh memasukinya. Setelah menempuh perjalanan ratusan ribu mil, Shi Hao akhirnya tiba di Ocean Fall. Tempat itu merupakan lautan tanpa batas yang menggantung di langit, seolah-olah sebuah air terjun raksasa mengalir dari bumi menuju langit berbintang. Air laut berwarna abu-abu bergolak dengan suara menggelegar,
Sementara di bagian tertinggi terlihat fragmen-fragmen waktu berputar seperti kelopak bunga. Bahkan samar-samar terlihat sungai panjang waktu yang mengalir di dalamnya. Shihao langsung menyadari bahwa tempat ini pasti menyimpan sesuatu yang luar biasa. Di sekitar Ocean Fall, beberapa makhluk duduk diam seperti patung sambil memegang pancing. Salah satunya adalah pria berambut emas bernama Sanzang, sementara yang lainnya adalah wanita berambut merah menyala bernama Shenming. Shihao mengenali keduanya sebagai sosok yang pernah ditemuinya di jurang pemakaman. Mereka sebenarnya merupakan ksatria undead emas. Keberadaan yang sangat kuat. Ketika melihat Shihao, Sanzang dan Shenming tidak menunjukkan permusuhan. Mereka justru sedang melakukan sesuatu yang sangat aneh, yaitu memancing di Ocean Fall. Namun yang mereka pancing bukanlah ikan, melainkan segmen waktu. Di tengah zaman yang dipenuhi kegelapan, darah, dan kekacauan, mereka berusaha menarik keluar potongan-potongan waktu yang tersembunyi. Sanzang bahkan memiliki tujuan yang jauh lebih mengejutkan. Ia sedang mencoba memancing satu rangkaian reinkarnasi yang berkaitan dengan 3 pemakaman, 3 pemusnahan, dan 3 reinkarnasi dunia. Mendengar hal tersebut, Shihao menyadari bahwa Ocean Fall bukanlah tempat biasa, melainkan wilayah misterius yang kemungkinan menyimpan rahasia besar mengenai waktu dan reinkarnasi. Shihao menatap Sanzang dan Shenming dengan tenang, tetapi hatinya dipenuhi kewaspadaan. Keduanya adalah ksatria undead emas dari alam pelepasan diri, jauh lebih berbahaya daripada Chi Meng Hong. Sejak peristiwa di jurang pemakaman dan pertemuan mereka dengan artefak kuno asal, Shihao merasa keduanya telah mengalami perubahan misterius. Ia bahkan curiga bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya sama seperti sebelumnya. Sanzang dan Shenming akhirnya mengungkap bahwa mereka sedang menempuh jalan Raja Pemakaman. Jalan tersebut memiliki harga yang harus dibayar, membuat mereka mengalami perubahan, tetapi mereka menegaskan bahwa kesadaran mereka masih tetap milik sendiri. Shenming bahkan memperlihatkan jejak jiwanya yang aneh, seolah memiliki 2 sisi berbeda, satu penuh pesona, sementara sisi lainnya dipenuhi kesedihan dan penderitaan. Shihao pun semakin yakin bahwa keduanya telah mengalami transformasi luar biasa. Menurut Sanzang dan Shenming, era paling mengerikan akan segera tiba. Suatu hari, dunia mungkin terkubur dan seluruh kehidupan lenyap. Karena itu, bertemu kembali dengan teman maupun musuh di masa depan justru bisa menjadi sebuah keberuntungan. Mereka juga percaya bahwa Shihao memiliki peluang untuk bertahan hingga akhir karena ia pernah menghadapi artefak kuno asal tanpa kehilangan dirinya. Shihao menolak untuk berjalan bersama mereka karena jalannya berbeda. Namun, keduanya tidak memaksanya. Mereka hanya meninggalkan kemungkinan untuk bertemu kembali di masa depan, mungkin di Istana Kuno Petunjuk. Setelah itu, perhatian Shihao beralih kepada sosok lain di tepi Ocean Fall. Seorang pemuda duduk diam seperti patung sambil memegang pancing, mencoba menarik sesuatu dari sungai waktu. Sanzang mengungkap bahwa pemuda tersebut merupakan salah satu pewaris Raja Abadi paling kuno dan sedang mencoba memancing sesuatu yang luar biasa dari dalam Ocean Fall. Ketika ditanya mengenai tujuannya, pemuda itu hanya memberikan jawaban sederhana bahwa ia datang ke sana untuk memancing ikan. Namun, Shihao tahu bahwa di tempat seperti Ocean Fall, tidak mungkin sesuatu yang dipancing hanyalah ikan biasa.